nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika min rabbik wa minal ahzabi man yunkiru ba'dahu qul innama umirtu an a'budallaha wa la ushrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab wa kadzalika anzalnahu hukman 'arabiyyan wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillahi likulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal hisab awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم. Walladzina utawi wong-wong atainahum kang wis paring sapa ingsun alladzina tak paringi alkitab ing kitab maksude kitab Taurat kitab Injil jadi ngene kitab Taurat kitabnya Nabi Musa ka Abdullah bin Salam kaya Abdullah bin Salam orang yang memegang kitab suci Taurat pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wakari lan yani Abdullah bin mukminil Yahudi nyatane orang-orang mukmin saking wong-wong Yahudi. Utahe wong-wong sing tak paringi kitab Taurat yafrahuna iku padha bungah-bungah sapa ladina. Padha bungah-bungah bima kelawan perkara. Isine maksudnya perkara iki ya kitab unzila kang diturun ke apa ma ilaika marang sira Muhammad li muwafaqati krana nocokine ma ya ing dawuh isi ing dalem kang ana ing dalem sandinge alladzina orang-orang yang aku beri kitab rupane kitab Taurat yaitu seperti Abdullah bin Salam dan yang teman-teman yang iman dari orang-orang Yahudi ketika mereka menerima kabar tentang diutusnya Nabi Muhammad dan membawa wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Setelah mereka membaca atau mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah berupa ayat-ayat Al-Quran di mana isinya ternyata sesuai dan pas dengan apa yang telah mereka baca dalam kitab Taurat, sehingga setelah mereka mendengar kitab Al-Quran dari penjelasan Rasulullah itu mereka langsung iman, langsung gembira. Kenapa? Ya karena mereka seperti menemukan Nabi yang telah dirindukan bertahun-tahun. Mereka baru mendengar kabar tentang akan ada Nabi akhir zaman. Mereka juga iman dengan Nabi Musa tapi belum pernah bertemu Nabi Musa karena mereka hidup di zamannya Nabi Muhammad, jaraknya terpaut jauh, ribuan tahun. Karena antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu terpaut Nabi Isa. Jadi orang-orang ini orang-orang pemeluk agama Yahudi yang hidup melewati
melewati dua fase kurun yang panjang, yaitu setelah Nabi Isa 600 tahun baru kehidupannya Nabi Muhammad. Jadi jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu juga 500 tahun. Terus jarak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu sekitar 600 tahun. Berarti kan ribuan tahun mereka memegang kitab Taurat yang sudah umur ribuan tahun, yang dipegang oleh nenek moyang mereka, yaitu orang-orang Israel. Jadi sing digedhaki iki wong-wong sing wong Yahudi keturunan dari keturunan wong-wong sing padha nderek Nabi Musa. Mereka lek tinggalan rupa kitab Taurat, tapi hidupnya pada masa Nabi Muhammad. Mereka mendalami isi kitab Taurat, mengenal tentang Nabi Muhammad dari kitab Taurat. Mereka kenal siapa Muhammad itu, putra siapa, dan seterusnya. Dan mereka menangi Nabi Muhammad diutus nampa wahyu, dan ternyata yang disampaikan Nabi Muhammad sesuai isi Taurat, sehingga mereka langsung syukur dan langsung gembira, dan itulah sesuatu yang mereka rindukan, ingin iman kepada Kanjeng Nabi. Sehingga dalam ayat yang lain wong-wong iki oleh dua pahala. Pahalanya kenapa dua pahala? Karena pahala iman kepada Nabi Musa, pahala iman kepada kitab Taurat, dan pahala iman kepada Nabi Muhammad, pahala iman kepada kitab Al-Quran. Tapi hanya sedikit orang-orang yang seperti ini, yang banyak menentang, yang banyak hasud, sehingga karena Nabi Muhammad bahkan yang memimpin permusuhan dari orang-orang Madinah adalah orang-orang Yahudi. Memimpin untuk memusuhi, untuk melawan Kanjeng Nabi itu adalah orang Yahudi Bani Nadir. Yafrahuna bima unzila ilaihi wa minal ahzabi ma yunkiru ba'dahu. Lan saking sebagian wong-wong golongan alladzina tahazzabu kang bergolong-golong, beraliansi. Tahazzabu itu golongan atau komunitas, kelompok. Ana hizbus syaitan, ana hizbullah. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Dari golongan-golongan ana golongan tahazzabu alaika kang berkelompok sapa ladina alaika melarat kanggo sira, artine menginginkan untuk memusuhi Kanjeng Nabi. Bil muadah kelawan nyatroni itu yang memusuhi adawah minal musyrikin, di mana golongan itu dari kelompok musyrik wal Yahudi lan Yahudi. Jadi mereka beraliansi itu antara kaum musyrikin Mekah dengan orang Yahudi Madinah, beraliansi, bersatu, membuat satu kelompok, satu kesepakatan untuk memusuhi Nabi. Iku sebagian saking kelompok manute ana wong yungkiru kang ingkari sapa man ba'dho ing sebagiane ma unzila. Ada sebagian dari mereka yang iman kepada Al-Quran tapi tidak sepenuhnya. Mereka mengingkari sebagian dari ayat-ayat Quran. Kadzikri Rahman kaya nyebut ayat lafaz Ar-Rahman wa ma lan yo tentang hukum ada kang liyane apa mah al-qisas ing pira-pira cerita. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang keingkaran mereka dengan nama Allah yang bernama Rahman. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi kuwi ndonga, Kanjeng Nabi nyebut ya Ar-Rahman, ya Rahman. Lah ketika Kanjeng Nabi nyebut ya Rahman kuwi wong Yahudi takok, wa man Rahman, sapa to Rahman kuwi? Aku ranti pangeran sing jenenge Rahman. Pangerane aku Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah ngedunke ayat Qul Allah awidur Rahman. Katakanlah kamu berdoa atau mengundang nama Allah atau mengundang Ar-Rahman,
falahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Ar-Rahman termasuk salah satu asmaul husna. Enggak masalah. Lah wong Yahudi rada seneng nyeluk Ar-Rahman. Dianggap Ar-Rahman nak tonggoku. Rahman ki adikku. Anake dulurku kae Rahman. Enggak seneng. Bahkan mereka juga banyak yang menentang hukum-hukum Al-Quran yang mereka terima hanya isi di dalam Al-Quran yang tentang cerita-cerita. Wa ma'adal qasas mereka ingkari sesuatu penjelasan-penjelasan yang tidak tentang cerita, tidak tentang kisah-kisah, mereka nggak mau pegang, nggak mau mengambilnya. Jadi hukum-hukum haram, wajib mereka nggak mau ngambil. Mereka mengambil isi Quran hanya tentang cerita-cerita macam-macam itu, cerita orang-orang dulu, cerita tentang kaum-kaum dulu, cerita tentang akhirat. Kul ngendika sira Muhammad inna ma umirtu angin pestine didhawuhi ingsun. Fima ing dalam perkara unzila kang diturunake apa ma ilaya maring ingsun an aibi an a'buda. Lawan oleh nyembah sapa ingsun Allah ing Allah wala usyrika lan ora yen ton nyekuthake ingsun diri Allah. Katakanlah Muhammad, aku hanya diperintah Allah untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah, tidak menyekutukannya. Ilahi maring Allah ad'u ngundang ingsun wa ilahi maring Allah ma'abi utahe nggon bali ingsun wa ilahi lan iku maring Allah ma'abi utahe nggon bali ingsun. Ai marji'i asale ma'abi ana ya ai diku utahe nggon bali ingsun wa kadzalika lan iku kaya al-inzal nurunake Al-Qur'an anzalna nurunake ingsun ing Al-Qur'an hukman arabian kelawan rupa hukum itu putusan-putusan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, itu namanya hukum Arabian kang berbahasa Arab, bilugatil Arab dengan lugat Arab. Tahkumu memutus sira bi kelawan Quran bainan nas di antara menungso. Wala ini tabata lan yakti lamun manut sapa sira Muhammad. Ahum ing hawa-hawane sama sekolah fatwa ing pira-pira kesenengane nas ay al-kufar wong kafir fima ing dalem perkara ya tauna kakang ngejak sapa kufar ing sira ngejak ilaihi maring ma min millatihim nyatane mengejak ke agama mereka fardon kelawan umpama kelawan seandainya ba'dama ja'aka sause oleh teko sause perkara ja'aka kang teko apa ing sira minal ilmi nyatane ilmu pengetahuan bit tauhid kelawan ketauhidane Allah malaka mongko ora ana iku kadhe sira ora ana iku kadhe sira malaka ora ana iku kadhe sira minallah sing Allah miwaliin utawi mine min zaidah utawi penolong aina sirun wong sing nulung nasirin ya kena nasirun ya kena nasirun kuwi apa iku nafsiri maring mahale waliin mahale diwaca rokat krono dadi muqaddam muqaddam muakhir nek diwaca nasirin niku dheweke nafsiri lafate waliin diwaca nasir kalau pemasukan niku wala lan ora ana kang reksa ae manien kang nyegah min azab Kanjeng Nabi dewe diancam roh Gusti Allah. Seandainya engkau mengikuti apa yang mereka inginkan Muhammad, mengikuti apa yang mereka inginkan berupa agama mereka. Pernah Kanjeng Nabi ditawar, diajak wong musyrik, yang akhirnya turun ayat Al-Kafirun. Mereka menawarkan Rasulullah untuk menego Rasulullah untuk ijolan pangeran utawa gantian nyembah. Sedina nyembah Gusti Allah, sedina nyembah berhala mereka. Mereka mengatakan kami mau Muhammad mengikuti kamu, tapi syaratnya kamu mengikuti kami. Satu hari kami akan menyembah Allah, ikut sholat, ikut di kiblat, di Ka'bah. Tapi hari yang berikutnya saya minta kamu juga ikut menyembah berhala kamu. Akhirnya Gusti Allah mudun ayat ya ayyuhal kafirun la a'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
dan seterusnya. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agama. Nah, ini ayat yang di sini jelas, seandainya engkau mengikuti mereka, nego mereka untuk kamu mengikuti ajaran mereka, agar mereka mengikuti ajaranmu, setelah kamu tahu bahwa itu namanya mencampur adukkan akidah, otomatis kebalikan dari tauhid yaitu musyrik, maka engkau nggak akan ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menolongmu, tidak ada yang bisa menjagamu dari siksa Allah. Artinya Kanjeng Nabi dewe, walaupun Kanjeng Nabi jelas maksum, terjaga oleh Allah, wallahu ya'simuka, Allah menjagamu, tapi ini gawe kepeleng, gawe pelajaran kanggo umate. Gusti Allah kuwi koyok-koyok ngelek Kanjeng Nabi, tapi sing digandaki ngandani umate Kanjeng Nabi. Ojo sampai ode melu-melu cara-cara mereka, karena kalau nggak hati-hati kita akan terbawa mencampur adukkan keakidah. Awak dhewe karo wong Kristen kudu apik. Nek ndek tangga Kristen awak dhewe ndek panganan kok turah ya kudu ngapiki karo tanggane. Tanggane wong Kristen niku gek dandan omah awakmu kok iso melu bantu, ya bantu apik. Tangga Kristen ngundang krana gek ulang tahun ya semangkat. Angger ana asune awakmu mangan ra apa-apa. Ana asune aja kudu timbang masalah itu mesti wadah-wadahnya kambusan asu. Tapi kalau tangga Kristen kayak Natalan, kamu jangan ikut mengucapkan selamat Natal. Karena apa? Kalau urusan Natal itu toleransinya tidak boleh. Tidak boleh atas nama toleransi kita ikut mengikuti ritual ajaran mereka. Karena apa? Natal itu mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan, bukan atas nama kelahiran Nabi siapa? Isa. Menurut pendapat mereka orang-orang Kristen, Nabi Isa itu bukan sekedar nabi tapi sekaligus anak Tuhan. Berarti ketika mereka memeriahkan Natalan itu artinya memeriahkan atas kelahiran orang yang akan menjadi nabi sekaligus diangkat menjadi anak Tuhan. Kalau kita melu muni selamat Natal, kalau kita nggak niat sama sekali haram, karena wis niru-niru ritual mereka. Nah, awak dhewe ikut ridho tahu kalau yang dimeriahkan itu memeriahkan atas nama anak Tuhan, kita ikut kafir. Nah, itu maknanya nggak boleh melu-melu urusan ritual, melu nonggon gereja apa nonggon wihara nonggon kuil melu ngemek apa, itu hati-hati. Tahu-tahu kita sudah terjerumus dalam kemusyrikan, kalau minimal kemusyrikan musyrik bangsa penggawe pekerjaan. Wa nazalalan medun ayat lama ayaruhu semangsane padha mencela sapa wong-wong Yahudi utawa wong-wong kafir ing Muhammad dikasrotini sakelawan akeh garwa. Medun ayat apa? Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Yakti temen ngutus sapa ingsun, rusulan ing para utusan min qablika saking sadurunge sira. Wa ja'alna lan dadeke sapa ingsun lahum kadhe rusul. Tak dadeke tak paringi azwajan ing pira-pira garwa. Wa dzurriyyah lan anak turun, ay aulad dan anak turun. Wa anta haliutai sira Muhammad iku mithluhu madani rusul wa makana lan ora ana iku li rasulin kadhe utusan minhum saking rusul ayatia ing yen to teka sapa rasul. Apa ayatia yen to rawuh sapa rasul bi ayatin lan gawa siji ayat illa bi idznillah, kecuali kanthi irine Allah. Lianahum karastune rusul abidun iku kawula hamba-hamba marbubuna kang di pangerani, kang di kuasani pangeran kabeh.
likulli ajalin kitab iku kanggo setiap mangsa muddatin masa kitabun utawi catatan yang sudah pasti ay maktubun ditulis fihi ing dalam ajal apa tahdiduhu batese ajal yang nglebur sapa Allah minhu saking kitab nglebur ma ing ketetapan yasa kang ngersake sapa Allah wa yuthbit lan netepke sapa Allah bitahfifi kelawan diwaca enteng yaitu yuthbit wa tasdid diwaca abot yuthabbit fihi ing dalam kitab ma ing sesuatu ya kang ngersake sapa Allah mina ahkami nyatane beberapa hukum wa liyane akam wa indahulan iku ing dalam saning Allah umul kitab utawi pokoke kitab ay asluhu tegese asale kitab alladzi la yataghayyar kang ora berubah minhu saking umul kitab apa syai'un sesuatu wa utawi umul kitab iku ma perkara dawuh kata bau kang nulis sapa Allah yang ma fil azalin dalam zaman yang tidak bermula zaman azali zaman tanpa waktu tanpa ruang dan waktu. Jadi pernah orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir itu menghina Rasul, mencela, mencaci maki, Nabi kok gila perempuan, seorang utusan Allah kok senengannya hobinya main perempuan, hobinya nikah. Seperti kita ketahui Nabi punya istri 11, bahkan lebih. Kalau 9 yang dijelaskan dengan Aqidatul Ulama itu kan antis niswatin wafatul Mustafa pasca Nabi sedo kuwi ninggal garwa songo, artinya bukan garwane Nabi songo, pas Nabi sedo kuwi garwane sing sugeng songo, dene sing garwane Nabi kabeh ora men songo, nyatane saurunge Nabi seto wis dewi Khadijah dan yang lainnya. Akhirnya ketika mereka menghina Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti Allah menepis omongan mereka dengan ayat walaqad arsalna. Saya sudah mengutus semua para utusan. Banyak utusan yang aku utus sebelum engkau Muhammad. Kamu enggak usah gusar, enggak usah gundah karena dicaci maki oleh mereka. Karena aku telah mengutus para utusan dan semua utusan-utusanku rata-rata aku beri istri-istri. Artinya azwajan itu tidak hanya satu istri. Bahkan kalau mau jujur, Nabi yang terbanyak istrinya adalah Nabi dari orang Yahudi, Nabi dari Bani Israel, yaitu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Itu istrinya Nabi Dawud 100, atau yang mengatakan 99, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Berarti Nabi Muhammad istrinya 11 itu belum apa-apa dibanding nabi-nabinya orang yang menghina Kanjeng Nabi. Dan itu enggak masalah, karena pangkat derajat para nabi itu tidak turun karena punya istri banyak, karena mereka misinya adalah atas izin Allah. Punya istri banyak, punya harta banyak, punya anak banyak, itu atas perintah Allah dan atas ridhonya Allah. Kalau Rasulullah itu karena gila perempuan, nggak mungkin Rasulullah itu menikah perempuan yang sudah tua-tua, yang janda-janda. Rasulullah masih perjaka garwane Dewi Khadijah yang sudah 40 tahun. Rasulullah masih kuat garwane kabeh janda, ono sing 50 tahun, ono sing 60 tahun. Yang perawan hanya satu saja masih belia, yaitu Dewi Aisyah. Padahal kalau Kanjeng Nabi mau, banyak yang menawari untuk dijadikan menantunya para sahabat yang anaknya masih perawan-perawan. Ternyata Rasulullah tidak memilih perawan bukan karena apa-apa, tapi karena itu banyak istri-istrinya Rasulullah itu yang perintah langsung dari langit. Kaya Dewi Sofia, kaya Dewi Zainab. Dewi Zainab itu sing dawuhi Gusti Allah,
zawwajnakaha falamma matara Zaidun zawwajnakaha. Ngendikane Gusti Allah setelah Zaid bin Thabit, atau ada yang mengatakan Zaid bin Harisah, itu sudah memenuhi hajatnya dengan sang istri yang bernama Zainab binti Jahsin, akhirnya saya menyuruh Zaid agar mencerai sang istri, dan sang istri yang bernama Zainab binti Jahsin aku nikahkan kepadamu. Aku nikahkan kamu kepada Zainab. Jadi ono garwane Kanjeng Nabi sing nikahke langsung Gusti Allah saka langit, perintah langit, ayat Al-Qur'an zawwajnakaha, aku nikahkan kamu mendapat Zainab. Padahal maune Zainab kuwi putra mantune Kanjeng Nabi, garwa mantu angkat, garwa anak angkate Kanjeng Nabi. Jadi Zainab itu adalah mantune Kanjeng Nabi, mantu saka anak angkatnya. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkatnya Nabi dari seorang budak, dimerdekakan dengan Nabi, dididik dengan Nabi, digedhekake dengan Nabi, dan akhirnya jadi uang, jadi perjaka. Setelah berjaga, nasek Kanjeng Nabi saking sayangnya Zaid bin Sabit itu, bin Harisah itu dinisbatke Zaid bin Muhammad. Terus digoleki bojo, rupanya oleh Zainab, seorang perempuan yang pangkat derajatnya tinggi, seorang bangsawan, seorang terhormat. Lah ini karo Gusti Allah ndhawuhi supaya dipegat. Sing ndhawuhi Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena untuk menghilangkan budaya Arab yang membuat yang orang Arab sudah biasa punya budaya tradisi menganggap anak angkat itu adalah anaknya sendiri, sehingga koyok mantu anak angkat itu ya wis mantune anak dhewe sing aron dinikah. Padahal anak angkat itu nggak mungkin jadi anaknya dhewe, artinya tidak ada nasab sama sekali dengan yang mengangkat anak tersebut menjadi anaknya. Lah untuk menghilangkan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat Arab tentang hal itu, maka Allah memerintahkan Nabi untuk menikah menantu dari anak angkat ini, untuk memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa mantu saka anak angkat itu